di video kali ini kita telah sampai pada pembahasan tentang mol total partikel terlarut part 3. Kita sedikit kembali ke pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah mendapatkan hubungan mol total partikel terlarut dengan faktor Van Hoff. Masih ingat? Hubungan antara NT dan juga I. Nah, jika masih ingat, ternyata hubungan ini berlaku untuk senyawa-senyawa yang terionisasi serempak. Jika ditinjau dari asam lemah, hubungan ini hanya berlaku untuk senyawa-senyawa monovalensi. Monovalensi itu apa sih, Kak? Jadi monovalensi itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai H+ berjumlah 1. Pertanyaannya, lalu bagaimana untuk senyawa-senyawa yang memiliki H+ lebih dari 1 atau senyawa-senyawa polivalensi? Nah, terdapat dua buah reaksi, di mana pada reaksi pertama itu adalah reaksi penguraian HCN di dalam air, dan pada reaksi kedua itu ada reaksi H2C2O4 di dalam air juga. Nah, untuk senyawa HCN, jika terionisasi itu akan membentuk H+ dan Cn-. Dia hanya satu, sehingga ini termasuk senyawa monovalensi ya. Nah, untuk yang kedua, H2C2O4 jika terionisasi di dalam air akan membentuk 2H+ plus C2O4 2-. Dia punya 2 hidrogen, makanya dia termasuk senyawa yang polivalensi. Nah, pertanyaan kakak, apakah memang benar senyawa H2C2O4 jika terionisasi memang akan membentuk 2H+ dan C2O4 2-? Untuk membahasnya, kakak di sini punya contoh, misalkan terdapat 2 mol senyawa H2X. Berapa total mol zat terlarut senyawa H2X tersebut? Jadi, karena di sini terdapat 2 atom hidrogen, makanya ketika terionisasi di dalam air itu melewati 2 tahap reaksi. Yang pertama itu misalkan alfa sama dengan 0,8, dan ada tahap kedua, misalkan alfa di sini yaitu sebesar 0,1. Reaksi yang terjadi adalah H2X terionisasi di dalam air membentuk H+ plus HX minus MTS, dimana ini sebesar 2 mol ya. 2 mol ini belum dan ini juga belum. Untuk T-nya kita kalikan dulu dengan nilai alfa sehingga didapatkan minus 0,8 dikali 2 mol sama dengan 1,6 mol ya, plus 1,6 plus 1,6, sehingga sisanya 2 dikurangi 1,6 itu 0,4, ini 1,6 dan ini 1,6. Reaksi pada tahap kedua yaitu HX minus ya, aqueous jika terionisasi akan membentuk H+ plus X2-. Mula-mula terurai dan sisa di sini HX-nya tadi ingat ada 1,6 mol. Ini H+-nya dia tadi sudah ada ya, 1,6 mol. X2-nya belum terbentuk. Kemudian ketika bereaksi kita kalikan dengan nilai alfa sehingga 1,6 dikali 0,1 sama dengan 0,16 mol. Jadi ini plus 0,16 dan ini plus 0,16. Sehingga untuk sisanya HX-nya adalah sebesar 1,56 mol. Kemudian untuk H+-nya yaitu 1,76 mol dan untuk X2-nya yaitu 0,16. Sehingga untuk menghitung total mol zat terlarutnya adalah mol H2X plus mol HX- plus mol H plus mol X2-. Makanya 0,4 mol ditambah 1,56 mol ditambah 1,76 mol ditambah 0,16 mol sama dengan 3,88 mol. Jadi dari pembahasan total partikel zat terlarut, kita mendapatkan kesimpulan yang pertama, I tidak bisa digunakan untuk senyawa yang terionisasi sebagian, karena untuk menghitung mol total harus menggunakan stoikiometri. Dan yang kedua,
Total mol zat terlarut bergantung pada jenis larutan. Nah, mol total zat terlarut ini adalah sebagai pengantar untuk pembahasan sifat koligatif larutan. Karena sifat koligatif larutan itu sangat dipengaruhi oleh partikel terlarut dalam larutan ketika dia terionisasi di dalam air. Jadi pembahasan kali ini cukup sampai di sini ya.